Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami akan menjelaskan mengenai kolonialisme Belanda di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Yasin, Siva, Iren, Gina, dan Radika. Awal mula kolonialisme Belanda di Indonesia bermula pada saat kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir ketika Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, kalah dalam perang di Indonesia. Inggris selalu menyerahkan kembali kekuasaan di Hindia Belanda atau Indonesia pada Belanda. Karena kebijakan land rent yang Inggris terapkan di Hindia Belanda atau Indonesia menimbulkan kerugian bagi bangsanya. Sesuai dengan perjanjian di Convention of London atau Konvensi London yang ditandatangani pada 13 Agustus tahun 1814. Penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasikan 2 tahun kemudian, tepatnya pada 19 Agustus tahun 1816 di Batavia. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, Inggris diwakili oleh John Vandal atau pengganti Raffles. Sementara pihak Belanda diwakili oleh Komisaris Jenderal yang menjabat pada tahun 1816 sampai 1819, yaitu Cornelis Theodorus Elaud sebagai ketua, Arnold Ardian Buyskes dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen sebagai anggota. Mereka bertugas untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan pemerintah Inggris dan menata kembali sistem pemerintahan yang ada di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia dan wilayah jajahan Belanda lainnya setelah diambil alih oleh pemerintah Inggris. Kebijakan-kebijakan Belanda di Indonesia. Nomor 1, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Capellen, yaitu tepatnya pada 1816 hingga 1826, terjadi monopoli perdagangan cengkeh yang dilaksanakan kembali pada saat setelah Konvensi London atau pada 1817. Lalu ada kebijakan yang dimana mereka harus menghapuskan peran pejabat lokal yang sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana atau perpanjangan tangan dari pemerintahan Belanda karena dianggap banyak mengeluarkan biaya. Ditambah lagi, terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat lokal yang berupaya untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula kebijakan yang dimana meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara memungut pajak. Lalu ada kebijakan membangun benteng-benteng baru atau taktik benteng sel-sel. Strategi benteng sel-sel ini dicetuskan oleh Menteri Jenderal de Kock guna mengalahkan dan mempersempit gerak perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1827. Akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Baron van der Capellen pada masa pemerintahannya ini menyebabkan terjadinya banyak perlawanan seperti Perang Padang di Sumatera Barat pada 1803 hingga 1838, terjadi Perang Saparua di Ambon, Maluku pada 1817, dan ada Perang Diponegoro di Jawa Tengah pada 1825 hingga 1830. Yang kedua, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch 1830 sampai 1834 menerapkan kebijakan tanam paksa kultur stel-sel, yaitu penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Lalu rakyat diwajibkan menyerahkan hasil pertaniannya kepada Belanda. Yang ketiga, pada tahun 1870, pemerintah kolonial menerbitkan Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet yang secara tidak langsung menggantikan sistem kultur stel-sel. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Menteri Jajahan Belanda di Hindia Belanda dalam Kabinet Van Boesvolk. Engelbertus de Wol memberi kebijakan antara lain, penduduk Don Bumi Putra tidak diizinkan memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik. Rakyat yang memiliki hak tanah pribadi tidak dapat menjualbelikan tanahnya kepada Don pribumi. Kepemilikan mereka hanya atas dasar sewa tanah, semacam hak guna usaha dengan masa berlakunya 75 tahun dan dapat diperpanjang jika memungkinkan. Alasan-alasan Agraris Wet menggantikan kultur stel-sel. Pertama, lahirnya Agraris Wet 1870 dipengaruhi atas desakan kepentingan pemilik modal swasta Belanda untuk berbisnis perkebunan besar di negeri jajahannya. Kalangan pengusaha yang tergiur keuntungan dari potensi usaha di Jawa sehingga mereka menginginkan tanah Jawa untuk mereka gunakan sebagai usaha untuk memperkaya diri.
Ketiga, golongan liberal Belanda yang memanfaatkan reaksi golongan humanis terkait dengan penderitaan rakyat. Golongan liberal juga menuntut adanya pembaruan sistem yang bersifat liberal dan menuntut parlemen Belanda untuk membuka Indonesia bagi para pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, golongan liberal juga menuntut pemerintah agar bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Pada awal abad ke-19, kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras menjadi 3 golongan, yakni A. Golongan Eropa sebagai golongan pertama atau tertinggi, B. Golongan Timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua, C. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Alasannya karena Belanda berusaha mempertahankan strata sosialnya, kedudukan sosial di masyarakat. Zaman liberal atau liberalisme 1870 sampai 1900. Sekitar tahun 1870 sampai 1900 disebut dengan masa liberalisme, di mana kaum pengusaha Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia. Zaman liberal menyebabkan penetrasi ekonomi lebih maju, terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanahnya kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan besar. Selama masa ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar di Deli, Sumatera Timur. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini ada karena dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Politik etis tahun 1901 sampai 1942 dimulai dari kritik terhadap kebijakan-kebijakan politik Belanda yang menyengsarakan kehidupan bangsa Indonesia. Pada tahun 1899, Van Deventer menulis artikel yang sangat berpengaruh berjudul In Ereskuld atau Hutang Kehormatan di majalah Belanda De Gids. Dalam artikel ini, Van Deventer menyatakan bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan hampir 190 juta gulden di seberang Hindia Belanda dan harus membayar hutang kehormatan ini. Ide gagasan yang dikemukakan oleh Van Deventer dikenal dengan Trias Van Deventer. Isinya antara lain 1. Migrasi. Dengan cara melakukan perpindahan penduduk dari wilayah daerah yang padat akibat dari kebijakan-kebijakan Belanda sebelumnya, salah satunya adalah Pulau Jawa. 2. Irigasi, di mana pertanian penduduk pribumi yang rusak akibat dari penerapan sistem kultur sel-sel harus diperbaiki supaya mereka dapat merasakan hasil dari buminya sendiri. 3. Edukasi, memperbaiki nasib bangsa Indonesia melalui pendidikan, karena dengan pendidikan diharapkan bangsa Indonesia dapat mengelola dan memperbaiki nasibnya sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901 atau pada masa Gubernur Jenderal Alexander W.F. Edinburgh tahun 1909 sampai 1916. Guna memperbaiki nasib bangsa Indonesia yang sebagai bentuk balas jasa atas kemakmuran yang diperoleh dan dinikmati oleh bangsa Belanda. Akan tetapi pelaksanaan politik etis ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan berbeda dengan teori Van Deventer. Ini sudah menunjukkan kenyataan bahwa Belanda memang adalah negara penjajah barat dan Indonesia adalah merupakan wilayah jajahan semata. Namun akibat dari pelaksanaan politik etis ini ternyata secara tidak langsung membawa sebuah jalan baru bagi bangsa Indonesia yang memicu lahirnya kesadaran nasional. Sekian penjelasan dari kami mengenai kolonialisme Belanda di Indonesia, semoga dapat membantu.